Jadi Nabi Daud itu kan punya istri 100, Pak. Ya. Zaman itu boleh, Pak. Ya, 100. Jadi dia sudah punya istri 99. Itu kenapa diceritakan nanti dalam Al-Qur'an, ya, ada 2 orang yang bertengkar soal kambing. Yang satu punya kambing 99, yang satu punya kambing 1. Yang punya kambing 99 ini, ya, meminta kambing yang 1 ini. Lalu berperkaralah mereka ke Nabi Daud. Nabi Daud itu di samping raja, dia juga hakim. Ya. Lalu mendengar cerita tadi bahwa orang yang punya kambing 99 ini 2 orang malaikat sebenarnya ini, yang datang untuk menegur Nabi Daud ini. Maka Nabi Daud marah. Apa kata Nabi Daud? Engkau layak untuk dicambuk karena engkau rakus. Lah 99 punya kawan ciek kau ambil jo. Apa kata yang punya kambing 99? Kalau saya layak dicambuk karena perkara seperti ini, maka engkaulah yang paling layak dicambuk. Kenapa? Engkau sudah punya 99 istri, tapi masih mengambil juga yang 1 itu. Sejak itulah Nabi Daud itu kurang tidur dan kurang makan, dia banyak bertobat pada Allah. Itu kesalahannya, Pak. Karena ceritanya kan Nabi Daud itu punya panglima. Panglima ini punya tunangan yang cantik. Oleh Nabi Daud diperintahkanlah panglima aku supaya pemimpin perang dengan harapan, ada harapannya kok tidak pulang. Ya, sehingga ada kesempatan. Dan memang ternyata tidak pulang. Dan tidak pulang pun tidak lo pastikan mati kah, ya, atau tertangkap. Tidak ada kepastian, Pak, ini mati atau tertangkap. Nah, saat itulah Nabi Daud memperistri, ya, perempuan tadi dan ditegur oleh Allah. Dan itu tobat Nabi Daud itu seumur hidup. Nah, itu buktinya, ya, melamar perempuan yang sedang dalam status pinangan orang, nah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali dia sudah meninggalkan lamarannya atau dia memberi izin pada kita untuk melamar. Betul dia memang belum suami istri, belum ada ikatan, tapi itu merusak silaturahim kita. Sama tadi menawar barang yang sedang ditawar orang itu, pasti rusaknya. Tentang kayuangnya itu cuma masuk kawat-kawat itu, Pak. Ibu artinya gitu. Ya kan? Hanya sedang tahu menawar tuh tikungnya kan. Dia ada ketujuh, dia ingin barang itu. Nah, tahan saja dulu. Nah, sampai dia pasti bahwa tidak jadi. Tapi kalau jadinya itu tidak sakit awak namun itu. Nah, gitu, Pak. Itu ketetapannya soal melamar. Tapi soal lamaran ini ada ketentuan juga. Kata Nabi, ada seorang sahabat berkata, saya sudah hendak menikah. Kau sudah punya calon? Sudah. Ya, sudah kau lihat dia? Belum. Kata Nabi, falyanzur, ya, fanzur ilaiha, lihat dia mastata'ta semampumu. Apa yang bisa menarik engkau menikahinya, lihat dia. Nah, jadi melihat perempuan yang hendak dijadikan istri itu perintah agama. Walaupun yang dilihat itu adalah mazahara minha, yang biasa tampak, muka dan tangan. Jadi bukan muka, ya, karena itu kan biasa tampak. Karena itu biasa kan tertarik di muka. Tapi bukan hanya muka, lihat juga tangannya, telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya punggung tangan. Karena kalau telapak tangan itu kan bentuknya samanya, warnanya samanya. Yang warnanya beda sih kuah. Makanya punggung tangan kau dilihat, karena boleh jadi muka kau mengkilik. Ya, Pak, tapi siko balang. Kau sama warna iko, ya warna iko, itu asli itu, Pak. Ori itu. Kalau sama warna tangannya dengan warna pipinya itu ori. Tapi kalau beda, KW itu. Itu cara melihat, Pak. Jadi memang atau dikirim utusan. Pihak kita punya perempuan, keluarga perempuan kita, adik kita atau kemenakan kita atau siapapun lah yang amanah, suruh dia melihat perempuan tadi, ya, tubuhnya. Tentu boleh, Pak. Karena boleh jadi begini, waktu nanti setelah pernikahan ada cacat di tubuhnya yang kita tidak bisa menerima. Tapi kalau dilihat sebelumnya kan dia kasih tahu bahwa ada persoalan di tubuhnya kepada perempuan yang kita utus tadi. Ya. Jadi itu aturan agama memang. Jadi memang kalau kita hendak menikahi perempuan itu dilihat dulu. Jadi kalau kita punya anak gading nanti, Pak, dia akan dilamar orang, memang dibolehkan yang calonnya itu
ya melihat dia wajah dan telapak tangannya dan kita dampingi, atau kalau dia ingin lebih, dia utuslah perempuan untuk melihat. Dan kita tidak boleh marah, Pak, karena ada pernah mungkin terjadi, ya, waktu dilihat bagian luarnya perfect, Pak, sempurna ya. Tapi pas ketika sudah menikah, pas malam pertama, ternyata ada bagian-bagian ya dari tubuhnya itu yang mungkin sulit diterima karena ada cacatnya. Lalu kemudian langsung terjadi perceraian di malam itu. Kan malu dia, Pak. Dia malu, keluarganya malu, masa malam pertama sudah jadi janda. Itu perintahnya, kenapa? Lihat, kata Nabi. Lihat. Ya, kenapa engkau tertarik padanya? Lihatlah bagaimana yang engkau menarik bagi engkau dirinya itu. Kalau memang tak bisa engkau melihat lebih, maka utus saja orang. Itu boleh, Pak. Dan itu dibenarkan dalam agama kita. Nah, tapi yang sekarang susahnya, Pak, justru lalu menikah lah, hanya buatkan kemari. Itu yang susahnya, Pak. Sebenarnya inilah anak-anak gadis itu memang dia seperti lu'lu' maknun. Dia seperti permata yang harus disimpan dalam peti, Pak. Tidak bisa dikaluan sembarang aja loh, Pak. Ini di kaluan tu ketika ada pembeli datang, Pak. Lah datang pembeli, Pak. Yang pembeli itu memang lah ibarat orang ke Bali, Pak. Ya tak mencari arah barang. Saya lah memang pengen membalinya. Ya, orang-orang lewat saya buat masuk lah. Ya. Maka baru dikeluarkan barang kau. Baru dilihatkan ke pembeli tadi. Itu harusnya, Pak. Cuma kadang anehnya kini, Pak, justru ketika anak gadis awak kau ndak datang laki-laki ke rumah, Pak, rasa apa risih awak rasanya, rasa ndak laku anak awak kau. Justru kok makin ramai anak bujang datang ke rumah awak, tu senang tu dilayani. Itulah kesalahan, Pak. Zaman sesuk, Pak, orang kalau datanglah ya laki-laki ke rumah awak nak menemui anak awak, itu apaknya kau langsung mengecek ang japui apaknya yang bawa mepak mari. Tak betul, Pak? Ya boleh tu. Karena kalau lah datang ke rumah anak dan kau tentulah ada muka suik. Ya. Kalau kini nak, Pak, lah nyangkui kan kemari dulu. Nah, inilah kesalahan awak dalam era modern kini, kau, Pak. Dan seakan-akan awak kau kalau ndak model tu anak awak seakan-akan awak ndak gaul kita. Ya. Dan tu susah kadang-kadang ditegur, Pak. Ya. Misal kalau awak tegur menentukan perangainya, awak lo dimusuhi, Pak. Ya. Ya, awak lo dimusuhi. Dianggap awak apa namanya tu eksklusif lah. Ya, dianggap awak kau ya ndak terbuka dengan perubahan. Ndak. Perempuan tu dari dulu sampai hari kiamat harus begitu perlakuannya, kata Allah, wa karna fi buyutikunna. Perempuan tu ndak boleh keluar rumah. Wala tabarrajna, apalagi menampilkan tampilan yang tidak sesuai agama, apalagi membuat mata orang tertuju padanya. Bahkan perempuan saja, kata Nabi, kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum dia, kan. Ada perempuan kalau keluar rumah dia menggunakan parfum, lalu dia lewat di kumpulan orang, lalu orang melihat kepadanya, maka kata Nabi, fahiya zaniyah, itu perempuan pezina itu. Kalau ada perempuan pakai parfum lewat di depan kerumunan orang dia, lalu mata orang melihat padanya, itu kata Nabi zaniyah, itu perempuan pezina. Nah, begitulah perempuan itu harusnya dijaga baik-baik. Jadi anak kita nanti, Bapak Ibu, kalau yang punya anak gadis, kalau memang pada waktunya dia harus menikah, baru dia dikeluarkan ini, diperlihatkan itu ketika sudah datang calon pembeli tadi. Ya, kalau dia cocok, bawalah. Nanti terjadilah akad itu. Ya, transaksi apa, ijab kabul namanya, ya. Kalau dalam jual beli kan, ya, transaksi itu. Kalau kita ya sudah ijab kabul lah. Tapi itulah aturan agama, Pak Ibu, ya, tentang lamaran ini. Di lamaran itu, ya, boleh melihat muka dan telapak tangan kalau langsung, atau boleh mengirim utusan perempuan untuk melihat lebih dari batas muka dan telapak tangan. Tapi yang amanah, jangan dia menceritakan seluruh tubuh perempuan itu, tidak. Ya, yang penting dia sudah memberikan gambaran global. Pokoknya sempurna, baik, bagus, cukup, begitu saja. Jadi misalnya, Pak, kalau perempuan utus melihat perempuan itu, dia ceritain sado, Pak. Ya. Ya, narasinya begitu lengkap. Ya, itu tidak boleh juga. Pokoknya sudah sempurna lah. Pokoknya tidak akan rugi yang lo, itu bahasa awaknya gitu.
Ya, kalau awak utus kakak awak atau adik awak yang perempuan pengen mencari calon tu, hanya bercerita yang narasi global, jangan yang rinci, ya. Pokoknya bahasa sederhananya utusan tu mengecek awak, pokoknya tak akan rugi yang loh, samparono pokoknya, alah, itu salah. Jadi jangan disebut loh pak ukuran itu tak boleh, itu tak amanah. Atau kalaupun ada penyakit pak cukup, tak usahlah dilanjutkan. Karena mungkin menyesal lang besok. Boklah cari, mungkin tak mungkin nang ketujuh dah. Cukup lah. Tapi jangan dicari tuan penyakitnya tu pak. Cukupnya tahu beko tersebar beko. Ya, malunya. Jadi kalaupun perempuan tadi melihat fisiknya dan ada cacat, dia hanya berkata pada calon yang akan melamar tadi, tak usah lanjutkan. Cukup sampai di sini saja karena dia memiliki sesuatu ya kekurangan yang mungkin tak akan bisa menerima. Dan ambo mungkin tak bisa lo menceritakan. Pokoknya gitu salah kesimpulannya. Tapi kalau orang tarui je, boleh mau kecek nah. Tapi diceritakan pak, ya kan, oh katiaknya mau deko, apanya mau di, itu enggak, mula pak, itulah mengapa nama itu membuka aib orang. Itu tak boleh lah pak, adalah batas-batas itu pak. Gitulah, ya hadis tentang melamar ini. Silakan. Transaksi jual beli tadi kan kalau kita menikah hukumnya itu haram. Jual belinya tidak sah, haram. Haram. Tapi kalau kontrak itu banyak jadi gitu kan. Mungkin dari panjang orang itu ya kan, pas kita mau lebih itu ya kan, saya kasih udahlah, saya kasih lebih banyak kontraknya itu. Termasuk hewan kurban kemarin itu kan. Itu banyak dijadiin menikung itu kan. Tidak boleh menikung itu akan merusak hubungan kita. Pasti ya apa sedang menawar barang tu. Tu ambo atasi tawaran apa tu. Pak taluk menawar 50-nya. Ya. Kecuali lelang. Kalau lelang terbuka kan. Ya. 50, 60 kan dia bisa melewati itu kalau dia mau. Ini bukan, ini dia sedang tahu menawar lalu kita tikungnya langsung. Kan kecewa, sakit hatinya, perangnya kawat. Itu tak boleh merusak hubungan tu. Tu haram hukumnya, Pak. Ya. Ya, apakah soal kontrak atau soal kurban sama saja, semua transaksi termasuk melamar tadi. Melamar itu kan transaksi itu, cuman bukan seperti jual beli kan. Objeknya banyak objeknya sejenis dan satu kita baca durian itu barangnya datang apa mau itu persoalannya barang itu duriannya itu tuh yang ini sedang ditawarnya. Kalau yang beda kalau lain duriannya ini sama-sama durian coba lah. Nyo mago yang iko awak mago yang kolo kalau itu konteksnya masalah. Enggak masalah lah tuh. Yang enggak boleh yang di tangannya lo kok Kalau durian kau banyak, lalu awak tawar lo yang lain. Tu betul tak tu tak menikung nama lo tu. Nyo yang sedang ditunjuknya kau bara. Ya, kecek orang penjual kau 100. Tak bisa 70. Biar lambo saya Pak 1 mau bayar langsung. Itu tak boleh. Haram hukum tak sah jual beli itu, haram hukumnya. Berdosa, penjual berdosa, pembeli dua-duanya. Penjual berdosa, pembeli berdosa. Dua-duanya berdosa itu. Karena dia terlibat dalam transaksi yang haram. Ya. Mungkin yang dimakan itu tetap halal Pak. Cuman pekerjaannya itu haram. Dan tentu akan mempengaruhi ke kualitas makanan itu nanti. Kalau lah haram itu kan proses itu kan kujonya haramnya begitu. Ya, walaupun halal piti awak berikan ke nyo, tapi proses itu proses yang tidak sah secara syariat. Tak boleh ya, transaksi yang seperti itu. Kadang-kadang awak ketuju barang tu Pak. Bagi awak tak mahal loh. Dan awak takut kok bajadinya beko kan itu ya. Enggak? Kok bajadinya beko kan melape awak. Bela ditikung langsung. Labi mana bayar dak ada itu enggak boleh. Itu yang haram namanya. Tapi yang apa itu udah kayak sewa kontrak tadi kan istilahnya yang mau menyewa kan tidak tahu lah, artinya kan tak terbuka. Yang tahu harga itu kan yang punya aset. Nah tapi misalnya yang minta tempo 2 hari gitu kan, 2 hari. Tahu dalam selama tempo 2 hari itu ada masuk lagi menawar baru lebih tinggi dari tawar pertama. Persoalannya yang menawar kedua ini tahu tidak bahwa objek ini sedang dalam tawar orang. Kalau tidak tahu tidak masalah. Itu tidak masalah.
Yang masalah tuh kita tahu dia sedang dalam tawaran orang. Ya. Tapi pemilik kan tahu. Ya itu urusan dia nanti. Bukan urusan kita. Yang masalah tuh kitanya, Pak. Apa ambo tahu apa sedang beretong je Pak kola. Cuma enggak mungkin bagi tunggu 2 hari mungkin. Tu ambo tikuang langsung. Ya maksudnya secara agama itu kan si penjual atau si yang memberikan apa yang pemilik aset salah kan. Jadi misalnya harga sekian gitu. Ambo pikir lu 2 hari itu yang punya aset kan yang menyewa sewa pun mau menunggu 2 hari. Tapi dalam selama waktu kadang orang baru lebih tinggi penawarannya, ada terima orang baru kan. Ya itu kesalahan dia. Harusnya dia berkata, tidak apa-apa Pak, Bapak saya kasih waktu 2 hari, tapi saya tidak bisa memberikan jaminan kalau nanti ada orang menawar dalam masa 2 hari itu lebih dari tawaran Bapak, saya akan berikan ke dia. Itu kan hak kita, barang-barang kita. Ya kalau tidak sekarang kita deal. Tapi kalau Bapak minta tunggu waktu 2 hari, saya kasih waktu Bapak 2 hari. Cuman catatannya, kalau dalam waktu 2 hari ini ada orang lain yang menawar lebih dari tawaran Bapak, saya akan berikan Pak ya. Tidak apa-apa Pak, itu mungkin tidak rezeki yang boleh. Itu kan lain soal Pak. Tapi ya Pak sepakat, bagi Pak tunggu 2 hari. Itu agen kurang masuk 2 hari itu Pak. Itu kita khianat namanya itu Pak. Itu mengkhianati perjanjian namanya itu. Ya. Kalau tunggu itu tidak ada perkataan Pak. DP itu Dagi DP tidak ada masalah. Dagi DP DP Pak mau bayar kembalikan. Makanya dalam transaksi itu Pak harus ada kejelasan akad. Baik Pak, ku ambo lagi DP bukti ambo kaba jadi. Tapi ya, tunggu ambo 2 hari kau dulu memastikannya. Tidak apa-apa Pak ya. DP apa ambo pegang. Tapi ambo tidak bisa memberikan kepastian untuk apa DP. Karena boleh jadi nanti selama 2 hari ini ada orang menawar lebih tinggi dari Bapak, saya akan berikan, dan DP Bapak saya kembalikan. Setuju Bapak? Setuju? Ya sudah. Ambo pacik DP kah? Dan itu boleh saja Pak. Jadi DP nak ikat juga. Oh, DP tidak mengikat. Ya. Boleh saja. Cuman kalau tidak bisa loh Pak, DP ko saya bayar untuk supaya Bapak memberikan tangguh 2 hari ini dan menolak tawaran yang lain. Setuju lo enggaknya yang punya ruko dengan itu? Kan makanya Pak dalam kesepakatan tadi, ya Pak ini saya kasih DP Pak ya, cuman selama 2 hari ini Bapak jangan mengambil tawaran orang. DP ini saya apa untuk garansi bahwa saya kemungkinan besar jadi. Baiklah setuju Pak. Selama 2 hari ini kalau ada yang apa tidak akan saya berikan ke yang lain. Itu bisa begitu Pak. Yang penting kan kejelasan saja. Ya. Ya, sama juga Pak melamar perempuan tadi. Ya, oke lah. Melamar, setuju, baik. Engkau akan saya nikahkan dengan anak saya. Nah, tapi waktunya saya kasih waktu 1 bulan. Bila 1 bulan kau tidak datang untuk menikah, maka saya akan terima lamaran dari laki-laki lain nanti. Ya, berarti setuju? Oh, Pak. Boleh Pak. Di sebulan tidak datang laki-laki untuk menikahi anaknya Pak. Hangus.